bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya hadirin, mengeluarkan keyakinan-keyakinan makhluk di dalam hati, memasukkan keyakinan-keyakinan Allah ke dalam hati. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, dan Allah yang menghidupkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini yang hadirin atas izin Allah Subhanahu. Kita dihidupkan dari mati keadaan mati kecil hadirin. Kenapa dibilang mati kecil hadirin? Sewaktu kita tidur, kita telah dihidupkan kembali hadirin. Mati di alam kecil. Kalau kita mati dalam keadaan besar hadirin, itulah mati sesungguhnya dalam akhirat. Syukuratul maut datang. Assalamualaikum. Kata malaikat, waalaikumsalam. Amal menjawab. Datang malaikat lagi menjawab. Syukuratul maut menjawab, Ma Rabbuka, siapakah Tuhanmu? Abu Amal pula menjawab, tak tahu. Kepang kena belangku. Ma Rabbuka, siapakah Tuhanmu? Tak tahu. Apa tak tahu? Malaikat mana ada cita-cita tak tahu? Kepang, ampun, tolong. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin kematian besar yang telah akan menanti. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka maksud justru itu ya hadirin, kita kurut fisabilillah, keluar jalan Allah untuk membiasakan diri supaya kita belajar ketika kita pulang ke makom. Kita keluar jalan Allah ini hadirin, membawa amal-amal yang telah kita belajar di kampung yang kita datang, kampung yang kita tinggalkan hadirin. Kita doakan hadirin supaya Allah kirimkan suasana agama kampung yang kita tinggalkan. Begitu juga kampung yang kita datang hadirin. Kita berdoa, ya Allah, hidupkanlah suasana agama di kampung Aras ini, ya Allah. Turunkanlah hidayah di kampung Aras ini, ya Allah. Satukanlah hati mereka satu sama lain, ya Allah. Supaya bagaimana kampung Aras ini, ya Allah, kampungnya Al-Munawwarah, kampung Madinah Mukarramah. Turunkan hidayah dan cucuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan turunlah dari langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan sebuah keberkahan seperti itu ya hadirin, maka kita sebagai hamba Allah, makhluk yang paling mulia, kita buat amal-amalan sebagai berikut. Yaitu kita buat taklim pagi, taklim zuhur, taklim asar, bayan maghrib dan taklim akhir. Setelah taklim akhir kita buat UMM. Sebelum buat bayan maghrib ada namanya muzakarah, bayan subuh, atau ada namanya adab jaulah. Dari rumah ke rumah kita petok rumah saudara kita sampaikan assalamualaikum, salam. Kami dari Mushola Al-Ikhlas Pak, kami ada 12 orang
kita bilang kita ini bersaudara, Pak. Bukan karena saudara satu bapak, satu ayah, satu ibu, tapi saudara satu kalimat la ilaha illallah. Kita bersaudara, Pak. Jadi bersaudara ini, Pak, tugasnya mengingatkan, yang jauh mendoakan, yang dekat saling ingat mengingatkan, Pak, untuk perkara kebaikan. Kalau untuk perkara kejahatan, ya banyaklah, Pak, di pasar-pasar sana. Ini, Pak, tujuan saya ini mengingatkan untuk perkara kebaikan. Apa itu, Pak? Perkara mengingatkan untuk kematian, Pak. Karena kita hidup di dunia ini, Pak, hanya 60-70 tahun saja. Lebihnya itu, Pak, suatu nikmat hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu, Pak, hidup di dunia ini. Bisa saja setengah hari, kartu jari, kebapaan semalam meninggal, malam minggu, jur malam minggu, cuma meninggalnya habis zuhur, jurnya habis asar. Awal mulanya kebapaan tadi kena serangan jantung, ketika pulang dari rumah sakit udah lumayan sembuh, cuma kata dokter sudah bisa pulang, Pak. Sudah ada problem. Maka hadirin pulang. Kita pulang, mau keluar, mau silaturahmi ke tempat saudara, sudah tak tahan lagi, balik rumah rasa jantungnya sakit, dia pun innalillahi wa inna ilaihi. Harus keluarga terkejut karena tak nyangka bapak tadi bisa meninggalkan kami sekeluarga. Maka kami makamkanlah saudara sana. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kita tak tahu kapan ajal ini menjemput kita. Bisa saja subuh ini, bisa saja pagi nanti, bisa saja dulu. Maka dari itu hadirin, mari kita sama-sama untuk mengingat kepada Allah Subhanahu. Karena sebenarnya ini tidak melihat usia, umur, muda mau kaya, mau tua, mau miskin, mau orang yang berilmu, yang beragama, selagi sudah sampai waktunya, assalamualaikum. Karena hadirin, apabila sakratul maut ini datang hadirin, kita tak tahu hadirin. Karena kata Ali Purnama sampaikan ada ciri-cirinya hadirin. Dari 40 hari, dari 7 hari, 40 hari, 4 bulan dan 100 hari. Ciri-cirinya itu hadirin, dia mulainya memasuki dari tenggorokan hadirin. Tenggorokan. Apabila tenggorokan, dia pertama masuk dalam satu kenikmatan. Apabila nikmat kita itu dicabut hadirin, maka itu satu pertanda hadirin. Tak selera makan, tak selera minum, badan rasa sakit-sakit, mata orang, pikiran tidak enak. Itulah nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia memasuki tenggorokan hadirin, tenggorokan tak seenak, makan pun tak selera, sampai dia 100 hari, maka satu bertanda. Kita tak tahu hadirin, malaikat ini hadirin, kita sampai di mana.
Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin, untuk mendapatkan supaya kita ini terhindar dari malaikat maut hadirin, kita sama-sama mengamalkan agama. Untuk mendapatkan sebuah agama ini hadirin, kita sampaikan hari-hari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampaikan hadirin, berdoa kepada Allah supaya diberikan kalimat hakikat la ilaha illallah. Kemudian ada sifat sahabat yang kedua, salat khusyuk wal wudu, konsentrasi batin, merendahkan diri, yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Barang siapa sholat selama 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ula bersama imam, maka Allah SWT memberikan 2 jaminan, yaitu terhindar dari sifat munafik dan terhindar dari api neraka. Salat bisa mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Ada satu kisah mengatakan hadirin, dia pagi sampai sore dia beribadah hadirin. Ketika malam dia mencuri sampai seterusnya. Jadi bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, apakah sholatku ini diterima ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kerjakan saja, karena sesungguhnya sholatmu itu bisa menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga hadirin, kita sholat ini hadirin hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah semoga kita diberikan sifat salat khusyuk. Dan sifat sahabat yang ketiga yaitu ilmu wa zikir. Ilmu ini adalah sebuah petunjuk, Barang siapa menuntut ilmu ayat wahai Muaz, ikutlah ilmu. Wahai Abu Zar, kepergianmu belajar satu ayat dari undang Allah, ini lebih baik daripada kamu mengerjakan sholat 100 rakaat. Sesungguhnya kepergianmu mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, ingin lebih baik daripada kamu 1000 rakaat. Hadirin yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini terbagi dua hadirin. Ada ilmu masail dan ada ilmu fadail. Ilmu fadail hadirin belajar membaca minimal 1 hari 10 ayat dan 1 bulan 30 juz. Berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu masail. Ilmu fadail berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu fadail. Ilmu masail hadirin berziarah ke makam para alim ulama, menghormati yang tua, menyegani yang sebaya, dan menyayangi yang kecil hadirin. Berbakti kepada orang tua, berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu masail. Sifat sahabat yang keempat, tasmiyun niat,
Betul. Untuk mendapatkan sebuah keikhlasan ini hadirin, maka tanamkan sifat-sifat keikhlasan. Bagaimana caranya hadirin? Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan ilmu sifat ikhlas. Kemudian sifat sahabat yang kelima, ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Maksud tujuannya menunaikan hak-hak saudara semua tanpa menuntut apapun hak daripadanya. Kelebihannya barang siapa menuntut aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntut aib saudaranya. Dan barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib saudaranya di depan pintu manusia. Senyummu di depan saudara adalah sedekah. Apa itu aib? Hadirin, menceritakan keburukan orang, mengumpat, mengatakan segini segala segini segala segini segini. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita umat Islam ini hadirin, diperbanyak bersangka baik. Kemudian sifat sahabat yang terakhir yaitu dakwah wa tabligh, mengajak dan menyampaikan bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara, paling lama 60-70 tahun, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Untuk mendapatkan dakwah wa tabligh ya Allah, kita korbankan harta diri kita ya Allah untuk keluar di jalan Allah. Minimal tiap tahun 4 bulan, 8 bulan 40 hari, 3 hari tiap bulan, 2,5 jam tiap hari, atau seumur hidup 4 bulan. Tapi tingkatkan pengorbanan tiap tahun 4 bulan, 8 bulan 40 hari dan 3 hari tiap bulan dan 2,5 jam tiap hari. Tetapi ada arahan baru 6 bulan tiap tahun, 7 bulan 40 hari, 3 sebulan 10 hari dan 1 tahun 2,5 jam tiap hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sama-sama untuk mengamalkan agama. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin saya mohon maaf apabila penyampaian saya ini tak di hati berkenan. Saya tidaklah pandai seperti ustaz-ustaz yang di sana. Kepandaian itu hanyalah milik Allah. Kecerdasan itu hanyalah milik Allah. Saya cuma belajar bagaimana supaya saya sampai di rumah bisa menyampaikan kepada saudara, keluarga saya dan juga tetangga saya dan umat seluruh alam untuk menyempurnakan para majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.